Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bapak untuk anak-anak semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas program linear pelajaran kelas 11 matematika wajib. Jadi sebelum itu silakan diklik dulu tombol subscribe-nya, kemudian bunyikan lonceng, serta jangan lupa untuk dikomen. Oke, lanjut. Topik kita kali ini adalah program linear, subtopiknya membuat model matematika. Ada yang sudah tahu apa itu model matematika? Nah, benar sekali. Model matematika itu adalah kalimat matematika dari sebuah soal cerita atau dari sebuah permasalahan. Pernah kan mendengar soal cerita dari sebuah pelajaran matematika? Nah, berikut contoh dari soal cerita tersebut. Oke, silakan disimak. Sepatu yang harga belinya Rp80.000 dan dijual dengan harga Rp90.000. Sementara itu, harga beli sebuah tas adalah Rp50.000 dan harga jualnya adalah Rp58.000. Pak Budi memiliki modal sebesar Rp4 juta dan tokonya hanya mampu menampung paling banyak 60 buah sepatu dan tas. Buatlah model matematika dari permasalahan tersebut agar diperoleh keuntungan maksimum. Oke, jadi perintahnya di sini adalah membuat model matematika. Ini loh. Buatlah model matematika atau kalimat matematika dari soal cerita ini. Oke, lanjut. Mari kita saksikan soal pembahasan selanjutnya. Nah, tugas kita yang pertama adalah kita harus membuat apa-apa saja yang diketahui dari soal cerita kita tadi. Nah, dari soal cerita kita bisa peroleh yang pertama ini adalah keuntungan sepatu. Tadi disebutkan bahwa harga jualnya atau Pak Budi menjual sepatu tersebut Rp90.000 dan dia membeli sepatu tersebut di pabriknya sebesar Rp80.000. Dan ini sudah menjadi rumus umum ya, bahwa keuntungan itu adalah harga jual dikurang harga beli. Harga jualnya Rp90.000 dan harga belinya Rp80.000, maka keuntungan yang diperoleh Pak Budi untuk penjualan sebuah sepatu adalah Rp10.000. Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah keuntungan untuk tas, di mana harga jualnya Rp58.000 dan harga belinya Rp50.000. Jadi keuntungan untuk sebuah tas itu adalah Rp8.000. Nah, untuk yang diketahui selanjutnya adalah modal yang dimiliki oleh Pak Budi sebesar Rp4 juta. Nah, artinya Pak Budi memiliki modal Rp4 juta untuk membeli sepatu dan tas agar dijual kembali. Apalagi yang diketahui? Ya, ini kapasitas toko untuk semua sepatu dan tas adalah 60 buah. Artinya toko Pak Budi hanya mampu memuat 60 buah tas dan sepatu. Kalau lebih, nggak muat di tokonya. Jadi maksimalnya cuma 60 buah atau tidak boleh lebih dari 60. Oke, apa langkah selanjutnya? Nah, langkah selanjutnya adalah ini. Kita misalkan banyak sepatu dengan X dan banyak tas dengan Y. Langkah selanjutnya adalah kita membuat fungsi kendala. Ini dia. Fungsi kendala dari hal-hal yang diketahui tadi. Nah, contohnya yang ini. Yang pertama adalah untuk banyak barang. Di sini banyak sepatu lebih dari sama dengan 0. Artinya di toko Pak Budi tersebut bisa saja banyak sepatunya itu 0 atau lebih.
Lebihnya sampai berapa? Ya 60, karena kapasitas tokonya tadi cuma bisa 60. Artinya dari 0 sampai 60. Mungkinkah negatif? Tidak mungkin, karena mana ada banyak sepatu atau banyak sebuah barang itu negatif. Yang ada itu hanya dari 0 sampai seterusnya gitu. Nah, berarti untuk kalimat matematikanya adalah karena kita sudah memisalkannya banyak sepatu dengan X, maka kalimat matematikanya menjadi X lebih dari sama dengan 0. Karena banyak sepatu kita misalkan dengan X, maka menjadi X lebih dari sama dengan 0. Sementara untuk banyak tas juga lebih dari sama dengan 0. Maka kita jadikan kalimat matematikanya adalah Y besar sama atau lebih dari sama dengan 0. Itu untuk banyak barang yang ada di toko Pak Budi. Kemudian untuk kapasitas toko yang hanya muat 60 buah barang, maka banyak sepatu ditambah banyak tas kurang dari 60. Kenapa kurang dari 60? Ya, karena kalau lebih dari 60 nggak muat tokonya. Jadi dia harus kurang dari atau sama dengan 60. Tidak boleh lebih. Kalau lebih tidak muat. Nah, kalimat matematika atau model matematikanya adalah X tambah Y kurang dari 60. Ini kurang dari, karena banyak sepatu dengan X, kemudian banyak tas dengan Y, dan dia kurang dari 60. Ini kalimat matematikanya. Jadi ini yang disebut dengan model berasal dari kata-kata. Kalau dari soal cerita banyak sepatu tambah banyak tas. Kemudian ini modelnya X ditambah Y kurang dari 60. Disebut dengan salah satu model matematika. Selanjutnya untuk modal yang dimiliki Pak Budi sebesar 4 juta rupiah. Artinya ketika mau membeli sepatu dan tas, Pak Budi tidak boleh membelanjakan uangnya lebih dari 4 juta. Karena kalau dari 4 juta nanti dia berhutang. Jadi tidak boleh lebih dari 4 juta. Nah, ini kalimat yang kita peroleh. Berarti harga beli sepatu dikali banyak sepatu ditambah dengan harga beli tas dikali banyak tas kurang dari 4 juta. Artinya Pak Budi tidak boleh belanjanya lebih dari 4 juta. Nah, kalimat matematikanya apa? Harga beli sepatu dikali banyak sepatu, berarti harga belinya berapa tadi? Ya, 80.000. Kemudian banyak sepatu kita misalkan dengan X, maka berubah persamaan kita menjadi 80.000 X. Ditambah harga beli tas berapa? Berapa tadi? Ya, 50.000. Nah, kemudian banyak tas kita misalkan dengan Y menjadi 50.000 Y. Kemudian kurang dari 4 juta rupiah nih, 4 juta kurang dari 4 juta rupiah. Ya, di bawahnya juga kurang dari 4 juta rupiah. Nah, ini model matematika yang kita peroleh selanjutnya. Kemudian apa lagi? Langkah selanjutnya adalah menentukan fungsi tujuan. Jadi, apa tujuan dari Pak Budi untuk berjualan tas dan toko? Ya, ini tujuan Pak Budi adalah memperoleh keuntungan maksimum atau maksimal atau keuntungan sebanyak-banyaknya dengan penjualan sepatu dan tas. Maka fungsi tujuan yang kita peroleh adalah keuntungan sepatu dikali banyak sepatu ditambah keuntungan tas dikali banyak tas. Nah, ini dia. Ini fungsi tujuan itu dilambangkan dengan F X, Y sama dengan 10.000 ini adalah keuntungan dari penjualan sepatu dan X ini adalah kita misalkan banyak sepatu tadi. Kemudian ditambah 8.000 adalah keuntungan tas dikali banyak tas. Banyak tas kita misalkan dengan Y. Nah, inilah fungsi tujuan dari permasalahan Pak Budi, atau tujuannya ini kita misalkan atau kita ubah menjadi kalimat matematika. Inilah dia. Misalkan dengan Fx, Y sama dengan 10.000 X ditambah 8.000 Y.
Bagaimana anak-anak Bapak? Ada pertanyaan? Oke, semoga paham. Nah, kemudian ini ada belum selesai. Maka model matematika yang kita peroleh adalah X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian X tambah Y kurang dari 80.000 X ditambah 50.000 Y kurang dari 4 juta. Dengan fungsi tujuannya adalah f X, Y 10.000 X ditambah 80.000 Y. Oke anak-anak Bapak, ini ada soal latihan. Silahkan dikerjakan di bukunya masing-masing dan dikumpulkan nanti ketika tatap muka. Seorang pemilik toko, ini bukan tok ya, tapi toko, jadi mungkin ini tipe ya, jadi diganti aja. Seorang pemilik toko sepatu ingin mengisi tokonya dengan sepatu pria paling banyak 150 pasang dan sepatu wanita paling sedikitnya 200 pasang. Toko tersebut hanya mampu menampung 500 pasang sepatu. Keuntungan setiap pasang sepatu pria adalah 10.000, sementara sepasang sepatu wanita 5.000. Jika banyaknya sepatu pria tidak, ini tidak ya, tidak. Jika banyaknya sepatu pria tidak boleh melebihi 200 pasang, buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Jadi buat dulu yang diketahui. Buat fungsi kendala, buat dulu yang diketahui, misalkan terlebih dahulu, kemudian buat fungsi kendala, dan terakhir fungsi tujuan. Nanti diperoleh model matematika. Silakan dikerjakannya anak-anak. Kemudian ini ada lagi sedikit untuk bahan diskusi selanjutnya. Ini dia. Jadi silakan soal latihan dan soal diskusinya ini dicatat. Kemudian jika anak-anak mampu, coba kerjakan terlebih dahulu bahan diskusi ini. Nanti kita akan bahas di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.